Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryansah dengan NIDN 0010049101. Saya salah satu tenaga pengajar di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Fakultas Bahasa, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Saya berhome base di program studi Pendidikan Teknologi Informasi dan mengampu beberapa mata kuliah seperti Desain Interaksional, Teknologi Multimedia Pembelajaran, dan Perancangan Audio Visual. Video ini dibuat untuk memenuhi aspek penilaian deskripsi diri untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal dengan PDDUKTPT tahun 2025 dalam bidang pengajaran, di mana saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni perancangan audio visual. Mata kuliah perancangan audio visual dibelajarkan pada semester 4. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, di mana 1 SKS berupa teori dan 2 SKS berupa praktek. Dengan demikian, bentuk perkuliahan yang dilaksanakan akan lebih menekankan kepada proses teknis dan kreatif dalam merancang serta memproduksi konten media berbasis audio atau bisa dikenal dengan suara dan gambar secara terpadu dengan tujuan menyampaikan pesan secara efektif dan menarik. Dengan demikian, bentuk perkuliahan yang dilaksanakan akan lebih menekankan kepada proses teknis dan kreatif dalam merancang serta memproduksi konten media berbasis suara dan gambar secara terpadu dengan tujuan penyampaian pesan secara efektif dan menarik. Mata kuliah ini dirancang untuk melatih mahasiswa kami dalam memahami pengetahuan terkait audiovisual, merumuskan konsep program acara audiovisual, teknik dan metode dalam memproduksi, hingga mengolah berbagai data menjadi karya audiovisual. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah membantu mahasiswa menguasai dan membuat media digital pada produk teknologi informasi. Untuk materi perkuliahan yang diajarkan meliputi yang pertama adalah teknik kamera fotografi dan broadcasting. Yang kedua adalah dasar-dasar komposisi fotografi, tata bahasa, dan tata suara. Yang ketiga adalah dasar produksi audiovisual. Yang keempat adalah dasar editing. Yang kelima, presentasi karya produksi audiovisual mahasiswa kami. Yang keenam, teori dan klasifikasi film pendek. Yang ketujuh, mix and scan, penulisan naskah. Dan yang terakhir, kedelapan adalah produksi program perancangan audiovisual. Berdasarkan rancangan pembelajaran atau bisa dikenal dengan CPMK, maka kemampuan akhir tiap tahapan, yaitu yang pertama, mahasiswa menjelaskan konsep terkait audiovisual. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep program acara audiovisual. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep dan program acara audiovisual. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami teknik dan metode dalam produksi audiovisual. Yang kelima adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan teknik, metode dan dalam produksi audiovisual. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai data menjadi karya audiovisual. Dan yang kedelapan, mahasiswa mengimplementasikan berbagai data menjadi karya audiovisual. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep karya dalam bentuk proposal. Yang ke-10, mahasiswa mampu memproduksi program non-drama maupun menyampaikan pesan kepada khalayak. Dalam proses pembelajaran, mengimplementasikan metode pembelajaran collaborative learning akan menimbulkan interaksi kerjasama antar mahasiswa melalui diskusi,
pemecahan masalah bersama, dan berbagi pengetahuan melalui teknologi terkait perancangan audio visual. Ini saya melengkapi aktivitas diskusi mereka dengan memberikan lembar kerja untuk mengarahkan proses tahapan-tahapan perancangan audio visual hingga evaluasi produk audio pembelajaran. Pada tahap akhir, yakni assessment, saya melakukan penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif saya ambil dari kehadiran mahasiswa, keaktifan partisipasi, dan unjuk kerja mereka dalam menjawab berbagai bentuk kuis di setiap pertemuannya. Sedangkan penilaian sumatif saya ambil dari tugas akhir perkuliahan berupa tugas perancangan audio visual yang telah mereka lakukan secara individu maupun kelompok. Secara administratif, penilaian terhadap mahasiswa ditinjau dari unsur partisipasinya sebesar 20%, penugasan 30%, Medless test 20%, dan final test 30%. Namun pada dasarnya, hal terpenting yang saya nilai dari performa mahasiswa pada mata kuliah ini adalah keterbukaan. Berikut ini adalah cuplikan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Baik teman-teman semuanya, sudah kumpul? Sudah ya? Baik, kita akan mulai pelajaran pada pagi hari ini. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga Pagi, dalam Pak. keadaan sehat walafiat. Mario sehat, Mario? Sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Kita sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sudah makan? Belum. Belum. Sama kita. Sama-sama belum makan. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dulu kita berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, minggu lalu itu kita di pertemuan pertama itu membahas tentang teknik kamera, fotografi, dan broadcasting. Minggu lalu juga kita sudah membahas terkait bagaimana pengaturan kamera, bagaimana pengaturan cahaya, bagaimana pengaturan audio. Nah, itu semuanya minggu lalu kita praktekkan, dan hari ini teman-teman, Bapak pengen menampilkan suatu tayangan yang dimana nanti kenapa ada pengaturan kamera, pengaturan audio, pengaturan pencahayaan yang kita pelajari minggu lalu, dan hasilnya nanti itu bisa berdampak kepada hasil project atau audio visual yang kita rancang atau kita produksi. Apakah sudah terlihat di layar teman-teman semuanya? Sudah, Pak. Baik, pertemuan kedua ini teman-teman semuanya, kita akan belajar dasar-dasar produksi audiovisual. Namun sebelum itu, maka Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah menjelaskan konsep program acara audiovisual. Yang kedua adalah mengimplementasikan konsep program acara audiovisual. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang ingin kita capai kedua ini. Dari itu, kita pengen memulainya atau membuka pelajarannya Bapak dengan ada satu tayangan hasil proyek yang dulu pernah Bapak buat, dan akan banyak komentar teman-teman ketika melihat hasil proyek ini. Bapak tayangkan terlebih dulu.
Inem, udah bangun. Selamat pagi, Neng Inem. Pagi ini, Neng Inem terlihat cantik. Siapa yang punya ya? Kapan bisa punya istri kayak Neng Inem ya? Hmm. Ya, malah disiram. Nasib, nasib. Baik, teman-teman semuanya, itulah tadi hasil produksi video yang sengaja tidak diberikan yang lebih bagus, tetapi itu video yang pertama yang akan banyak memuai kritikan dan pendapat atau argumentasi setiap eh, yang sering membuat video terkait layanan masyarakat. Yang dimana endingnya tadi adalah kami membutuhkan perhatianmu daripada fasilitas yang engkau berikan. Bapak pengen mendengar pendapat kalian atau memberikan komentarnya. Dari mulai siapa? Oh, Mario. Silakan Mario. Oke, izin Pak. Ya, Beri masukan tadi kan ada di scene awal Bapak yang nyuci baju tuh. Nyuci motor, nyuci mobil. cuci mobil ya. Terus, iya, terus ada pembantu tuh jemur pakaian. Ya, Nah kan tuh kan, terus Bapak ngomong tuh. ya. Nah masukannya kan kameranya tuh kan ngesut apa ngetek ibunya terus kan, padahal Bapak Sebagai lagi pembantu, ngomong. betul. Ya, kan Bapak lagi ngomong tuh. Masukan saya mungkin pas Bapak ngomong tuh ada ada kamera yang ngesut Bapak lagi ngomong gitu loh. Jadi bisa Betul. ngeliatin ekspresi Bapak di awal. Ada suara tapi nggak ada orang gitu ya. Iya, Pak. Harus shoot wajah ketika seseorang itu berbicara gitu. Ada yang lain, teman-teman? Lola, Izin, Pak. ya, Menurut saya itu kurang natural, Bang, Pak, ini. Pas kurang natural. actingnya tuh. Betul. Ya. Apalagi pas anaknya bangun tidur tuh kan kelihatan senyum loh, Pak. Mm-mm. Mana ada Terus bangun kayak secantik memang itu gitu ya. Seperti itu teman-teman, terima kasih atas komentarnya tadi Mario, Jack, Lola, Mario, Mario, Jack, Lola Pitaloka gitu. Baik, kita masuk ke ke materi selanjutnya. Baik teman-teman semuanya, minggu lalu kita sudah Bapak ulang kembali, minggu lalu itu kita sudah membahas terkait setting kamera, bagaimana audio, bagaimana pencahayaan yang kita pelajari secara teknis gitu. Makanya tadi ada tampilan-tampilan yang akan membuat respon semua orang yang sering membuat audio visual, video pembelajaran, ataupun layanan masyarakat, habis itu yang sering TikTokan, yang sering ngedit CapCut, akan pengen mengungkapkan ketidakterimaan. Maka dari itu teman-teman, ketika membuat proyek audio visual, betul-betul harus punya tim yang memang dia punya kompetensi dan kapasitas dari segi produksi. Yang kedua ini bagian penting teman-teman, karena nanti sebagus apapun memang ide dari produksi media itu amat sangat penting karena ide ini yang paling mahal teman-teman. Ketika ide itu yang paling mahal, maka turunannya elemen-elemen utama audiovisual itu juga harus diperhatikan, yaitu termasuk dengan audio tadi, mencakup suara narasi kalau misalkan, atau kalau misalkan dia gambar tidak bergerak dalam bentuk foto-foto-foto, habis itu narasi. Itu
itu harus jelas suaranya. Makanya orang kalau ngerekam itu di ruangan kedap suara, ya kedap suara, atau setidaknya ruangan itu jauh dari kebisingan. Makanya kalau tidak ada kedap suara, teman-teman yang sering produksi audiovisual itu di jam 12 malam, di semua ketika sekelilingnya sunyi, baru dia record. Nah, musik latar ini amat sangat penting, teman. Bapak itu punya musik latar yang minta langsung di rumah belajar musik latar. Teng 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 teng. Apa kayak gitu aja nyari aja bisa, betul. Tetapi kalau misalkan hasil produksi rumah belajar, kita punya eh, wewenang untuk ngambilnya atau diperbolehkan untuk digunakan hak untuk itu gitu. Tetapi kalau audio dan segala macamnya kan ada juga tata cara bagaimana mengambil secara legal kayak gitu. Dimuat. Nah, efek suara teman-teman dan dialog. Nah, seperti tayangan tadi dialog itu kurang dapat banget ya Mario. Tumpang tindih dialognya gitu. Ada beberapa aja yang bagus gitu. Nah, dari segi audio seperti itu teman-teman, dan dari segi visual mencakup gambar gitu. Ini sangat penting sekali kalau misalkan teman-teman bikin tayangan-tayangan atau nanti ketika skripsinya mau tentang tayangan audio visual kayak gitu. Jangan lama, jangan berpikir kalau nanti buat nanti nggak bagus, nanti terlalu panjang. Enggak kok gitu. Ada satu tayangan sebetulnya yang eh, hanya punya satu ini. Misalkan tayangan motivasi, satu video yang dia itu ada gambarannya dari mulai tidak bisa menjadi bisa karena ingat nasihat ibunya gitu. Nah, itu kan hanya ada dua pemain. Hanya ada sedikit pemain lah yang kita gunakan. Habis itu gambar, video, grafiknya, animasinya, ataupun teks yang digunakan. Makanya kalau terkadang itu eh, video atau teks itu amat sangat penting apabila dia menggunakan bahasa yang tidak dimengerti di daerah yang lain. Kalau meskipun Jawa itu umum ada di seluruh Indonesia, tetapi nggak semua orang Indonesia ngerti pakai bahasa Jawa. Ngendirek, udah lah yuk, gitu. Nah, kalau Bapak ngerti karena 2 tahun tinggal di Surabaya. Tapi kalau misalkan orang Kalimantan yang nggak pernah eh, lama atau tinggal bersama orang di sekeliling Jawa, nggak begitu mengerti. Maka teks itu harus dimunculkan. Ada juga penggunaan teks itu karena memang jangkauannya pengen internasional gitu. Jadi dengan logatnya gitu, sehingga bisa orang mengerti. Oke. Kayak apa yang viral kemarin, lagi santai kawan gitu. Nah, kalau lagi santai kawan tuh logatnya itu Kalimantan atau iya Kalimantan, tetapi teksnya itu Indonesia. Ya, lagi santai kawan, cuman nadanya logatnya pakai bahasa khasnya Kalimantan. Terus selanjutnya teman-teman, siapa Gita silahkan konfirmasi yang tidak masuk tadi. Siapa namanya? Dipinta lagi masuk, lupa Bapak nama. Baik, Bapak lanjutkan kembali. Penting elemen ini keduanya yaitu audio dengan visual terkait narasi, musik latar, efek suara, video dan gambar yang kita ambil dari produksi. Lanjut, tujuan penggunaan audiovisual itu menarik perhatian dan minat audiens. Betul apa yang disampaikan Lola tadi bahwa tidak natural dan membosankan. Karena apa? Karena dia tidak ada tujuan yang diambil. Tujuannya nggak tersampaikan. Apa itu? Menarik perhatian dan minat audiens. Jadi penting ketika kita merancang
audio visual atau video pembelajaran atau video multimedia pembelajaran itu diperhatikan betul tentang perhatian dan minat audiensnya. Ini nanti audien bosan atau tidak, natural atau tidak hasilnya. Gitu. Yang kedua, mempermudah pemahaman dan materi atau pesan. Nah, kalau melihat video tadi itu bukan mempermudah pemahaman. Kita yang memikirkan, oh maksud video ini kayak gini loh, gitu. Oh kamera nge-shoot jam tangan dengan handphone itu maksudnya kayak gini loh. Jadi kita yang mencari-cari kayaknya ini maksudnya gitu. Kayaknya ini maksudnya gitu. Jangan sampai eh, tidak mempermudah pemahaman materi dari audiovisual yang kita berikan. Yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran melalui berbagai gaya belajar, auditori dan visual. Kalau auditori itu lebih kecenderungan gaya belajar yang audio, kalau yang visual itu kecenderungan gaya belajar yang visual, membaca, melihat gitu. Nah, ini banyak digunakan gaya gaya belajar ketika dia itu sudah bisa berpikir baik dan buruk. Kalau balik atau tidak belum balik gitu akan lebih cenderung. Nah, ada juga gaya belajar satu kinestetik gitu. Makanya anak tuh ketika di pantai dia sering bikin gunung-gunungan, bikin rumah-rumahan gitu. Jadi gaya belajar itu gaya belajar audio visual, audio dan kinestetik. Oke, nah, lanjut. Yang keempat adalah meningkatkan daya ingat melalui kombinasi suara dan gambar. Meningkatkan daya ingat, meningkatkan daya ingat melalui kombinasi suara dan gambar. Gitu. Ada kekhasan sendiri, makanya penting pengaturan audio ketika record, habis itu gambar, habis itu grafik yang digunakan. Yang keempat teman-teman, karakteristik media audio visual itu yang efisiensi itu bisa diukur dari segi waktu ya, dari segi menyampaikan pesan kompleks dalam waktu yang singkat ya, dari segi waktu jangan sampai tidak natural membosankan waktunya terlalu panjang gitu. Ini sangat tidak efektif sekali dari hasil produksi audiovisual yang kita rancang. Yang kelima adalah seperti slide presentasi dengan suara, film trip, dan narasi seperti yang Bapak sampaikan tadi. Yang kedua yaitu audio visual gerak seperti video, film, animasi digital, dan tutorial interaktif. Nah, kalau misalkan seperti video film itu memang budget begitu besar teman-teman, tetapi juga hasilnya besar kebanyakan. Yang kedua animasi digital, ini teman-teman ahli animasi bisa membuatnya. Kalau tutorial, video tutorial, ini lebih ke banyak demonstrasi misalkan dalam suatu pembelajaran boleh juga nanti dilaksanakan, dibuat. Demikianlah cuplikan video pembelajaran rancangan audio visual yang telah saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, teman-teman, semoga tersampaikan tadi dari mulai video yang Bapak sampaikan, yang Bapak berikan, termasuk juga materi-materi yang sudah kita simak bersama. Ada pertanyaan teman-teman? Baik, tidak ada. Maka kita coba deh buat kelompok belajar dari teman-teman semuanya. Kelompok belajar yang mana nanti teman-teman dibagi menjadi 3 kelompok atau 2 kelompok, yaitu melakukan produksi audiovisual dengan kriteria dan tema tertentu dengan mengaplikasikan tata fotografi, komposisi, dan tata cahaya dan tata suara dari video teman-teman buat. Itu mencakup narasi, musik latar, efek suara, dan gambar, video, grafik, animasi, dan teks
yang dibuat itu harus juga diperhatikan seperti yang Bapak sampaikan tadi. Adapun contoh-contoh seperti ini, nih Bapak sudah bantu teman-teman contoh tertentu dari segi kesehatan dan gaya hidup, bahaya merokok bagi anak remaja. Yang kedua ada tip agar berhenti merokok dalam 1 menit, gitu ya kan. Tema itu harus menarik. Pola hidup sehat di tengah kesibukan, mitos pes fakta seputar diet misalkan. Nanti teman-teman coba buat tema-tema tertentu yang sudah tidak mesti yang Bapak berikan contoh di depan ini atau di layar. Teman-teman boleh buat sendiri dengan tema yang lain. Nanti kita akan diskusi terkait tema-tema yang teman-teman pilih. Kita akan, ketika teman-teman pengen record dan Bapak masih ada waktu, Bapak akan siapkan, Bapak akan dampingi teman-teman dalam proses produksi sehingga menghasilkan karya yang bagus. Seperti itu teman-teman. Ada yang ditanyakan atau tidak? Baik, kalau tidak maka ada kesimpulan yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama adalah konsep program acara audiovisual merupakan fondasi utama dalam perencanaan sebuah produksi, mencakup ide pokok, tujuan, target audiens kita harus diperhatikan, formatnya serta alur cerita dan struktur acara. Pemahaman konsep ini sangat penting untuk menghasilkan tayangan yang menarik, komunikatif, dan sesuai dengan kebutuhan. Tidak lagi tayangan itu membosankan, ataupun tidak natural, ataupun lebih tinggi suara backsound ketimbang di suara utama. Yang kedua, mohon maaf ini nomor satu ya. Harus nomor satu, nomor dua. Nomor dua, mengimplementasikan konsep program acara audiovisual berarti mewujudkan ide tersebut ke dalam bentuk produksi nyata melalui proses praproduksi, perencanaan dan penulisan naskah. Yang kedua, tahapannya produksi, mengambil gambar dan suara. Yang ketiga, tahapan terakhir adalah pasca produksi, editing dan finishing. Dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang terarah, hasil akhir akan mampu menyampaikan pesan secara efektif kepada penonton, audiens atau peserta didik ataupun masyarakat halayak umum. Demikian teman-teman kesimpulan materi yang Bapak sampaikan. Di akhir pertemuan ini Bapak ingin berpantun buat sedikit tadi, yaitu burung merpati terbang ke awan, hingga sebentar di ranting pepaya. Walaupun hari ini kita berpisahan, minggu depan kita jumpa bahagia. Terima kasih. Nah, seperti itu pantunnya sebagai akhir pertemuan kita di kedua ini. Bapak berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tugasnya dikerjakan. Ya, habis itu minggu depan sudah selesai, meskipun 1 minggu saja proyeknya, maka teman-teman pilih tema-tema yang tidak terlalu panjang dan itu tidak juga membuat teman-teman lelah kayak gitu, tetapi hasilnya bagus. Nanti Bapak akan senantiasa coba kita komunikasi di WhatsApp grup kita. Demikian teman-teman, terima kasih atas pertemuannya di kedua ini. Kita lanjut lagi minggu depan menampilkan hasil produksi kalian. Terima kasih atas kesempatan ini. Bapak tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan video pembelajaran rancangan audio visual yang telah saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.